Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam minggu-minggu ini kabarnya baik-baik saja. Bapak Ibu dan Saudara, di kabar baik kita hari ini, kita akan bahas dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Nah, di sana berkata demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebelum kita membahas ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara, saya akan mengajak kita terlebih dahulu melihat 3 pergaulan bersama dengan Allah yang Alkitab tunjukkan kepada kita dari tokoh-tokoh sebelumnya. Pergaulan yang pertama yang Alkitab tunjukkan kepada kita adalah Allah bergaul dengan Henokh. Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan kitab Kejadian, kalau tidak salah Kejadian pasal 5, Bapak Ibu dan Saudara perhatikan di sana. Di sana terang-terangan Alkitab mencatat bahwa pergaulan dengan Allah dengan Henokh karib sekali. Artinya bahwa tidak ada batas antara ciptaan dan yang mencipta. Artinya bahwa pergaulan Allah dengan Henokh adalah seperti rekan kerja, seperti sahabat, ngobrol bersama, ngopi bersama, mungkin juga canda dan tawa bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab juga memperlihatkan kepada kita cara Allah bersahabat dengan Musa. Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat keagrapan, bahkan keharmonisan, kehangatan antara Allah dengan Musa. Contohnya, pada saat ia naik ke Gunung Sinai, 1 minggu dia diam di Gunung Sinai bersama dengan Allah di sana. Nggak makan, nggak minum sama sekali. Itu bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, bersahabat seperti apa mereka ini. Saya pikir mungkin ini kemungkinan Bapak Ibu dan Saudara, di Gunung Sinai pada saat itu mereka lagi ngobrol bareng, mungkin mereka lagi berbicara tentang bagaimana masa depan Israel kelak nanti, bagaimana nanti mereka menduduki tanah Kanaan, bagaimana nanti bangsa ini akan berkembang menjadi berkat bagi segala bangsa. Mungkin seperti itu yang diobrolin sama Allah dengan Musa pada saat di Sinai. Dan pergaulan mereka seperti atasan dan bawahan. Allah memberikan perintah kepada Musa, hei, pergi, lakukan, dan Musa melakukan. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana kehidupan Musa, seorang yang tidak tahu berbicara tetapi bersama dengan Allah. Dia menjadi sosok yang terkenal, bahkan sampai hari ini diingat oleh gereja, bahkan umat Kristen, iman Kristen sampai saat ini. Itu pergaulan yang kedua. Pergaulan yang ketiga adalah Allah bersahabat dengan Elia. Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat, mungkin Bapak Ibu dan Saudara sudah tahu tentang kisah Elia. Bagaimana ketika dia lari dari Isabel yang ingin membunuhnya, ketika dia lari sampai di salah satu sungai, di samping di situ Allah menyuruh burung gagak untuk memberi dia makan roti. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Elia ini ketika dia tidak sepaham dengan Allah, dia marah kepada Allah. Satu hal yang sangat luar biasa yang Alkitab memperlihatkan kepada kita, bagaimana keintiman ketiga orang ini bersahabat. Bapak Ibu dan Saudara, demikian halnya dengan kehidupan kita. Saat ini Allah lagi mencari sahabat-sahabatnya, tapi kita sendiri tidak mampu untuk menjadi sahabat. Saat ini Allah sedang mempersiapkan hidup kita untuk satu berkat yang luar biasa. Saat ini Allah lagi menguji iman kita. Mungkin Allah menguji iman kita dengan banyak masalah. Masalah ini sudah beres, tetapi masalah baru lagi datang. Mungkin Allah menguji iman kita bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Mungkin Allah menguji iman kita dengan masalah-masalah yang sepele, yang harusnya itu tidak dipermasalahkan, tapi dipermasalahkan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah mengecilkan hatimu, karena justru disitulah Allah sedang bersahabat dengan. Kita bisa melihat Musa, kita bisa melihat Henokh, kita bisa melihat Elia. Bagaimana ketika tantangan-tantangan hidup yang Allah izinkan terjadi dalam hidup mereka. Namun di balik semuanya itu, ketika masalah itu beres, dengan begitu luar biasa, Allah memakai Musa menjadi satu tokoh, menjadi satu terobosan bagi bangsa Israel. Allah memakai Elia menjadi satu sosok yang bisa mengubah iman pola pikir orang Israel pada saat itu, yang sudah jatuh ke dalam dosa yang begitu luar biasa, percabulan dan segala macam. Tetapi melalui Elia, Allah bersahabat dengan dia. Allah menunjukkan kepada dia kasih, dan akhirnya melalui Elia dia menjadi berkat bagi bangsa. Begitu juga dengan Henokh. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang tadi yang kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, di sana katakan bahwa jangan sesat. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pertanyaan yang langsung muncul dalam benak kita, loh, kenapa Rasul Paulus tuliskan hal demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita tarik dari zaman di mana sebelum ayat ini ditulis, zaman di mana kota Korintus penuh dengan banyak sekali hal-hal. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin sudah tahu, salah satunya mereka mempermasalahkan status. Ada yang golongan Paulus, golongan Kristus, golongan Apolos, kalau kita baca di dalam kitab itu. Ada juga yang mempermasalahkan segala macam karunia-karunia dan segala macam. Dan bahkan hari ini kita mungkin tahu bahasa roh yang diperdebatkan sampai dengan hari ini, itu juga muncul dari jemaat. Nah, kenapa Rasul Paulus sampai menuliskan kalimat ini, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Karena pada saat itu orang Korintus hidup dalam kehidupan yang hancur sekali, Bapak, Ibu, dan Saudara. Percabulan di mana-mana, kekerasan di mana-mana, aniaya di mana-mana, dan segala macam. Akhirnya Rasul Paulus ingatkan kepada mereka bahwa jangan sampai kamu sesat. Ketika kamu bergaul dengan orang yang tidak tepat, maka kamu akan terjerumus pada satu masalah. Dan masalah itu akan membawa kamu kepada kebinasaan. Contoh halnya seperti ini. Seorang pemuda pacaran dengan beda iman. Dan pemuda ini menganggap bahwa dia akan bisa menjadi terang bagi pacarnya. Lambat laun dia pacaran, bucin, dan segala macam. Tapi tanpa dia sadar, perlahan demi perlahan, pasangan yang beda agama mulai membawa dia perlahan-lahan keluar dari iman. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah contoh yang ingin Tuhan berikan buat hidup kita. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Hai anak muda, hati-hati. Jika kamu salah bergaul, maka hidupmu akan hancur berantakan. Sudah banyak pengalaman yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh sebab itu, penting buat kita menjadi sahabat Allah yang baik. Bercermin dari 3 tokoh yang tadi, Henokh, Musa, dan Elia. Ketika kita bisa bercermin dari mereka, dan ketika kita bisa melakukan semuanya itu, maka Allah akan menjanjikan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas keluarga, Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Sekian kabar baik hari ini. Tuhan memberkati. Amin.